Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Maufiroh, NIM T 2019-4038. Saya dari kelompok 9. Sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian iklim kelas dan pentingnya iklim kelas. Para ahli banyak yang mendefinisikan tentang iklim kelas. Salah satunya yaitu Hoy dan Forsyth. Nah, Hoy dan Forsyth ini mengatakan bahwa iklim kelas adalah organisasi sosial yang informal di mana aktivitas guru yang secara spontan mempengaruhi tingkah laku. Nah, sedangkan menurut Hoy dan Miskel mengatakan bahwa iklim kelas merupakan kualitas dari lingkungan kelas yang terus-menerus dialami guru-guru, mempengaruhi tingkah laku dan berdasar pada persepsi kolektif tingkah laku mereka. Nah, istilah iklim kelas seperti ini sama halnya kepribadian dalam diri manusia. Masing-masing kelas memiliki ciri atau kepribadian yang tidak sama dengan kelas-kelas lainnya. Meskipun keadaan fisik dan arsitektur kelas tersebut sama. Moses juga menambahkan bahwa iklim kelas seperti halnya manusia, ada yang sangat berorientasi pada tugas, demokrasi, formal, terbuka, ataupun tertutup. Nah, dari beberapa pengertian menurut ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa iklim kelas adalah situasi sebagai akibat dari interaksi antara guru dan siswa atau antara siswa sendiri dengan siswa lainnya yang mempengaruhi proses belajar mengajar kelas yang mendukung keberhasilan pelaksanaan dari kegiatan belajar mengajar di kelas. Jika ternyata kelas tersebut belum bisa mendukung keberhasilan kegiatan belajar mengajar, sebaiknya guru perlu bisa mendukung kelas tersebut, bukannya mengendalikan materi pembelajaran saja ataupun mengendalikan peserta didiknya sepenuhnya, tetapi kelas yang mendukung juga mendukung untuk kelas yang kondusif. Yang selanjutnya yaitu pentingnya iklim kelas. Secara rasional, iklim kelas memang berpengaruh terhadap motivasi belajar. Hal ini jelas bahwa untuk memunculkan motivasi belajar dan memelihara konsistensi dorongan belajar sangat ditentukan oleh kondusif atau tidaknya lingkungan kelas di mana tempat pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, sangat penting untuk benar-benar lingkungan kelas yang berpihak pada kebutuhan dan minat belajar peserta didik agar motivasi belajarnya semakin terus meningkat. Akan tetapi, dengan tidak melupakan skop yang lebih besar, lingkungan sekolah juga mesti dibangun untuk terciptanya iklim kelas yang lebih baik. Menciptakan iklim kelas yang baik tujuannya adalah agar kegiatan belajar mengajar tertata, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan juga efisien. Jika kondisi tersebut telah tercipta dengan kondusif, maka guru lebih dengan mudah mempengaruhi siswa untuk belajar dan menyampaikan materi yang diajarkan dengan efektif. Suatu proses pembelajaran di sekolah yang penting bukan saja tentang materi yang diajarkan ataupun siapa saja yang mengajarkan, melainkan bagaimana materi tersebut diajarkan, bagaimana guru menciptakan iklim kelas dalam proses pembelajaran tersebut. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Istiqomah NIM T 2019-4027. Di sini saya mau menjelaskan mengenai pengembangan komunikasi di kelas. Lanjutan dari presentasi dari Mbak Mila. Baik, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan. Komunikasi memegang peran penting dalam menunjang kelancaran aktivitas. Komunikasi adalah sangat penting dalam menangani semua masalah yang muncul dalam setiap organisasi komunikasi yang sangat penting bagi pembuatan keputusan. Adapun cara komunikasi lebih efektif dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah biasanya mengenai soal-soal kebijaksanaan, prosedur, interaksi, atau keterangan yang bersifat umum. Komunikasi tersebut dapat terlihat tatap muka, telepon, surat edaran, papan pengumuman, maupun alat lain.
Praktek yang baik yaitu apabila administrator menyampaikan informasi dan instruksi itu hanya kepada orang-orang yang berada langsung di bawahnya dan mengizinkan mereka untuk meneruskan informasi dan interaksi itu kepada orang-orang langsung di bawah mereka. Yang kedua yaitu komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas dalam sistem sekolah, komunikasi ke atas berjalan dari guru ke kepala sekolah, ke kepala kantor pendidikan, ke menteri pendidikan. Komunikasi ke atas membantu administrator untuk mengetahui apakah pikiran-pikiran yang disalurkan ke bawah dapat diterima, menggalakkan para anggota untuk menyumbangkan ide-ide berharga, dan memungkinkan administrator untuk menghindarkan administrator dari situasi sulit yang mungkin timbul. Selain itu, komunikasi ke atas memungkinkan peranan anggota untuk dapat lebih menyesuaikan diri dengan tujuan sekolah dan program-programnya. Yang ketiga yaitu komunikasi samping atau mendatar. Komunikasi mendatar adalah bentuk lain dari komunikasi organisasional. Komunikasi mendatar penting karena memungkinkan penyebaran keterangan dan pikiran di kalangan para anggota staf anggota staf sendiri dan membantu menjalin mereka menjadi kelompok profesional dan sosial yang terpadu. Komunikasi ini memungkinkan guru-guru untuk dapat berkomunikasi dengan sesama guru kepala sekolah, dengan kepala sekolah lain, pengawas dan pengawas lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.